Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Al-adhan wahdahu afdalun minal imamah. Adhan itu lebih utama daripada menjadi imam. Imam salat maksudnya ya. Jadi bandingan sama orang yang adhan ya, itu lebih utama daripada seorang imam. Jadi kalau kita kan ya adatnya gitu ya, adat manusia, kebiasaannya pangkat imam itu lebih utama ketimbang selainnya. Padahal kalau untuk keutamaan itu bagusan adzan daripada imam. Wakila annal adzan ma'al iqamati afdalun minal imamah. Menurut satu kil, yang mana kil ini tidak disebutkan ya ulamanya, orangnya, manusianya tidak disebutkan, tapi ini ulama kil itu juga sama. Cuma tidak disebutkan namanya. Menurutnya, menurut kil, itu adzan dan qomat lebih utama daripada menjadi imam. Jadi intinya, adzan dan qomat itu lebih utama daripada jadi imam. Kalau di kita kan beda ya. Di Indonesia gitu, mungkin di luar negeri beda lah. Kalau di Indonesia itu pangkat imam udah pangkat paling tinggi. Dalam hal sosialnya pun demikian. Tapi kalau untuk sholat ya, pangkat imam itu di bawah adzan dan qomat. Wasohaha an-Nawawi hada fi nuktihi. Jadi penjelasan ini ya, pendapatnya Imam Nawawi bahwasanya adzan serta qomat itu lebih utama daripada menjadi imam. Itu sudah ada di kitabnya ya. Wa sunanuha ay sholati mutlaqan wa ba'da dukhuli fiha syai'ani. Sunnahnya sholat artinya mutlak nih ya, sunnah mutlak. Setelah masuk sholat, maksudnya begini, ketika kita takbir Allahu Akbar itu kan sudah masuk sholat tuh, sudah di dalam sholat. Nah, di situ ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Nah, sunnah ab'ad ini ada 8. At-tasyahudul awal, yang pertama tasyahud awal. Itu termasuk sunnah ab'ad. Artinya sunnah ab'ad itu ketika ditinggal, artinya tidak melaksanakan ya, tidak dilakukan, maka kita disunahkan sujud sahwi. Karena ini sunnah ab'ad. Artinya ditambal, kalau bahasa orang kita tuh ditambal dengan sujud sahwi. Bila mana sunnah ab'ad ini tidak dilakukan. Kulluhu au ba'duhu, semuanya ataupun sebagian. Artinya sebagian tasyahud awal ya, yang tertinggal. Nah itu pun sama ketika dalam sholat tidak melakukan tasyahud awal, maka kita disunahkan sujud sahwi. Yang kedua kunut. Nah kunut pun sama, yaitu sunnah ab'ad, yang mana apabila tidak dilakukan ketika salat, maka itu sunnah ditambah dengan sujud sahwi. Kunut di sini yang termasuk sunnah abad itu yaitu di rakaat kedua sholat subuh. Tapi kalau untuk 5 waktu ya, 5 waktu sholat fardu, nah itu kan memang kalau misalkan nih di negara kita kena wabah lah gitu ya, sudah ada apa penyakit turun, kita kan disunahkan kunut nazilah. Nah kunut nazilah ini bukan hanya di waktu sholat subuh, bahkan di semua sholat 5 waktu itu disunahkan, tetapi tidak termasuk sunnah abad.
yang termasuk sunnah abad itu pada sholat subuh. Wa mahalul iktisari ala subhi min baqiyati shalawatil khamsi fi halil amni. Jadi tempatnya iktisor pada waktu subuh itu termasuk hukumnya sunnah abad ketika dalam keadaan aman saja, tidak terkena wabah, tidak terkena penyakit, dan tidak ada penyakit di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya kunut itu disunnahkan, bahkan itu sudah termasuk sunnah abad. Dan apabila sunnah abad itu ditinggalkan dalam sholat, maka kita disunnahkan untuk sujud sahwi, karena itu bentuk menambal daripada kita meninggalkan atau tidak melakukan kunut. Fa in nazala bil muslimina nazilatan ustuhibba fi sa'iri sholawati walakin laisa hadha minal ab'adi. Apabila di negara kita yang mayoritas orang muslim terkena wabah, kena penyakit, atau bukan hanya di negara ya, bukan hanya di suatu negara atau di dunia, di daerah pun, di daerah sekitar kita ada wabah, ada penyakit dan sebagainya. Nah, kita disunahkan di setiap sholat 5 waktu itu membaca kunut di akhir sholat. Nah, tetapi kunut ini di semua sholat 5 waktu ya, itu bukan termasuk sunnah abad. Yang termasuk sunnah abad itu yaitu di 2 rakaat terakhir sholat subuh. Itu saja sudah. Yang selainnya itu tidak termasuk sunnah abad. Bagaimana bunyinya doa kunut itu? Bahwa Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barikni fima a'tait, wa qini bifadlika syarra ma qadait. Nah, itu doa yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.